Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang klasifikasi benda. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu tentang unsur. Coba perhatikan bangunan tersebut. Ini adalah sebuah monas yang di puncaknya terbuat dari emas. Apakah kamu tahu gimana bentuk emas saat ditemukan di alam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar ini kita lihat yang sebelah kiri adalah puncak monas yang terbuat dari emas. Nah, bahan-bahan emas itu diambil dari batangan-batangan emas. Sedangkan batangan emas ini, bagian terkecilnya kita ambil dari bongkahan yang diambil dari alam. Artinya, bentuk puncak monas yang begitu besar sebenarnya berasal dari bagian paling kecilnya, yaitu unsur. Dan kesimpulan dari gambar di atas, kita bisa mengetahui bahwa zat murni yang terdapat di alam itu bisa dibedakan menjadi unsur, senyawa, dan juga campuran. Mari kita pelajari tentang unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Unsur dibedakan menjadi 3, ada yang logam, non-logam, dan semi-logam. Pengelompokan unsur dibagi menjadi yang pertama adalah logam. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama berwujud padat dalam suhu kamar kecuali raksa, itu wujudnya cair dan ada di biasanya kita temukan di termometer. Yang kedua, penghantar panas dan listrik yang baik atau bersifat sebagai konduktor. Kalau kita lihat, dia itu mengkilap, dapat dibentuk atau ditempa, sehingga kita lihat di kehidupan sehari-hari banyak alat-alat yang terbuat dari logam. Misalnya terbuat dari besi, tembaga, seng, dan lain sebagainya. Selain itu, logam memiliki titik leleh dan densitas tinggi. Sesama logam sangat sulit bereaksi menjadi senyawa, contohnya emas, aluminium, kalium, dan kobalt. Berikut ini adalah unsur-unsur logam. Unsur-unsur logam itu bisa kita temui dengan nama Indonesia, nama Latin, lambang unsur, dan bentuk fisiknya. Contohnya aluminium, nama latinnya juga aluminium, lambang unsurnya A besar, L kecil, bentuknya padat, putih keperakan. Ada juga barium, besi, emas, kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Ini dia contoh bentuk unsur logam yang ditemui di alam. Ada natrium, barium, ferum atau besi, dan ada aluminium. Pengelompokan unsur yang kedua adalah non-logam. Ciri-cirinya yang pertama tidak mengkilap, memiliki titik leleh dan densitas rendah, bersifat rapuh, tidak bisa menghantarkan panas dan listrik dengan baik atau disebut sebagai isolator. Unsur non-logam dapat dibentuk senyawa, contohnya air yang dibentuk dari hidrogen dan oksigen. Kemudian ada karbon dioksida yang dibentuk dari karbon dan oksigen. Sedangkan unsur non-logam dalam bentuk unsur murni contohnya adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Berikut ini unsur-unsur non-logam yang bisa kita temui di alam. Ada sulfur, bromin, klorin, fosforus, helium, hidrogen, dan sebagainya. Ini contoh atau wujud dari unsur non-logam. Yang pertama ada iodin, kemudian klorin, dan ada sulfur. Yang berikutnya, pengelompokan unsur yaitu semilogam atau metaloid. Ciri-ciri dari metaloid memiliki sifat di antara logam dan non-logam, berperan sebagai semikonduktor. Contohnya boron,
silikon, germanium, dan As. Ini dia contoh dari semilogam yaitu silikon. Nah, ini dia sistem periodik unsur. Unsur-unsur dari logam, metaloid, dan juga non-logam kemudian selanjutnya akan disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Seperti ini. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama akan diletakkan dalam satu kolom. Unsur-unsur logam terletak di bagian kiri bawah, yaitu yang diberi simbol berwarna biru. Sedangkan unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan atas yang diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semilogam diberi warna coklat yang ada di antara warna biru dan warna kuning, seperti pada gambar di samping. Oke, penamaan unsur menurut Jones, Jacob Berzelius seperti ini. Jadi aturannya, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, misalnya karbon dengan kalsium, maka akan diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Misalnya nama Indonesianya fosforus, nama latinnya phosphorus dengan lambang P besar. Sedangkan kalsium, nama latinnya calcium, ditulis dengan lambang C besar A kecil. Selanjutnya, kita pelajari tentang kegunaan unsur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya natrium, bahan natrium ini bisa digunakan sebagai bahan membuat lampu. Sedangkan senyawanya bisa digunakan untuk garam dapur. Kemudian magnesium, paduannya bisa digunakan untuk bahan pesawat. Dan iodin, bahan untuk membuat antiseptik, dan senyawanya bisa digunakan untuk membuat garam beriodium dan fotografi. Oke, itu dia pembahasan tentang klasifikasi benda dengan pokok bahasan unsur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Thank you sudah menonton, dan jangan lupa untuk ikuti video-video pembelajaran berikutnya. Thank you.